Pria ini bernama Nikolai, seorang perwira muda yang bukan hanya ahli menembak, tetapi juga pengendara tank terbaik. Saat mengantar pasokan makanan, Nikolai melihat sisa tank yang hancur dan pasukan yang telah gugur, lalu meminta kapak pada Vasilov. Ia menebang papan penunjuk arah menuju Moskow. Di dalam mobil karena takut kepergok, Vasilov pun cemas. Ternyata firasatnya benar. Dari depan, tank Jerman tiba-tiba nongol. Dalam pelarian bukannya menjauh, Nikolai justru memacu mobil ke depan. Begitu berhasil menyelinap, sambil teriak Nikolai bilang ke Vasilov, "Kau hitung sampai 4 jika laras sudah mengarah ke depan." Saat menyadari pola tembakan musuh berubah, Nikolai segera mengambil ancang-ancang, lalu menginjak pedal remnya. Aksi gila Nikolai berakhir selamat. Di dalam bunker, setelah seluruh pasukan gugur dan hanya tersisa satu tank, sang kapten melapor ke markas pusat. Namun, dia dilarang mundur. Meski kedua tangannya kena luka bakar, kapten gak bisa nolak perintah itu. Tak lama kemudian, Nikolai datang membawa pasokan makanan. Mendengar ia seorang prajurit tank, sang kapten yang sudah tak sanggup melanjutkan perang menyerahkan komandonya kepada Nikolai. Di luar ia diperkenalkan 3 kru tank yang tersisa, Stepan, Pavlo, dan Vanya. Saat Nikolai bilang, "Kita akan mengatur jadwal mundur pasukan brigade." Karena dianggap konyol, para kru pada ngetawain. Dengan agak sombong Nikolai negasin, "Gini-gini waktu masa pelatihan komandan, aku dapat ranking 1, jadi jangan suka nyepelein. Kalau sampai berani membangkang, siap-siap aja dikirim ke pengadilan militer." Dikarenakan takut, mereka pun akhirnya tunduk. Di dalam bunker, ketika Gorun selaku kepala strategi perang memberi arahan, Nikolai mengagumi kemampuannya. 1 unit tank yang tersisa mulai dipersiapkan, dan misi menghadang Panzer Jerman pun dimulai. Громим фрицев так, что... Di sebuah desa, komandan Jerman bernama Jäger duduk bareng rekannya, Wolf. Sebelum nyerang pasukan Soviet, sambil ngopi melihat janggut Jäger yang udah lebat, Wolf ngasih saran supaya dia cukuran. Jäger cuman senyum dan bilang dia baru akan cukuran kalau Jerman berhasil menduduki Moskow. Perlahan mereka pun mulai memasuki desa. Di dalam persembunyian begitu melihat kedatangan Jäger, Nikolai masih ingat dia orang yang waktu itu menyerangnya. Kemudian, setiap kru mulai menempati posisi masing-masing. Stepan jadi mamang sopir, Vanya kebagian jadi penembak senapan mesin, Pavlo memuat amunisi, sementara Nikolai mengendalikan meriam utama. Sudah semangat mengincar target, Jäger malah berhenti mendadak, bikin Nikolai jadi kesal. Untuk mengalihkan perhatian, Gorun dan Vatiski mendorong meriam ke arah berlawanan dari posisi Nikolai bersembunyi. Tapi saat laras diputar, Vatiski malah bengong sampai akhirnya Gorun buru-buru nyeret dia pergi dari situ. Melihat 2 tank berada di jalur tembak sekaligus, Nikolai langsung melepas tembakan. Hingga berhasil dapat 2 ekor dalam 1 tembakan, diikuti menghajar tank-tank yang lain. Begitu musuh memutar larasnya, langsung ditancap gas, kabur menyelinap di antara bangunan-bangunan rumah. Tak mau terkecoh, supaya tahu posisi mereka, pasukan Jerman melancarkan tembakan mortir. Namun upaya itu gagal. Dikerahkanlah infanteri masuk ke sudut-sudut bangunan, menyemburkan api dan melemparkan granat.
Justru pergerakan mereka malah memberi celah bagi Nikolai melepaskan peluru ke arah tank. Saat infanteri mulai kocar-kacir, Gorun nyuruh Mackay berendel mereka. Sambil mundur, Jagger mengambil ancang-ancang, memutar laras meriam ke arah posisi tank Nikolai. Karena tembakannya meleset, takut keburu kabur, Jagger ngasih perintah, halangi tank mereka dengan granat asap. Melihat kru tank sulit keluar, Gorun berusaha menghadang infanteri. Mackay tetap di posisi dan saat senjatanya macet, baru nyadar ia udah ketahuan. Begitu keluar dari gudang, satu buah peluru menghantam mereka. Ketika Nikolai dan kru panik mencari jalan keluar, satu tank Jerman hadang mereka dari sebelah kanan, sedangkan Jagger menerobos sebuah bangunan dan mulai mengambil posisi empuk tanpa menunggu lama. Dengan mudah, target pun terkunci. Sayangnya akibat serangan itu, Vanya akhirnya tewas. Karena gak terima, Nikolai malah ambil langkah nekat. Ia langsung nyuruh Stepan dan Pavlo balik ke posisi masing-masing untuk membalas serangan mereka. Jagger yang masih sembunyi membiarkan satu tank cadangannya by one dengan Nikolai. Di sisi lain dalam keadaan sekarat, Gorun berbisik ke Vatiski, ambil granat itu. Saat laras tank musuh mulai berputar mengarah tepat ke target, Vatiski lemparkan granat. Kru tank selamat, namun ia tewas seketika. Begitu Jagger keluar dari persembunyian, duel pun pecah. Dari balik bangunan, kedua tank saling mengintai dan melepaskan tembakan. Hingga akhirnya, peluru mereka saling beradu tepat sasaran. Di dalam tank, Wolf kena tembakan dan malah nangis, tapi akhirnya ia memaksa diri bergerak mengikuti instruksi Jagger hingga berhasil muncul tepat di samping tank Nikolai. Dengan sisa tenaganya, Nikolai membalas serangan itu. Pavlo akhirnya tewas. Nikolai membuka pintu dan melepaskan tembakan ke arah musuh. Setelah itu, ia bersama Stepan segera keluar dari dalam tank. Nikolai terpaksa menyeret Stepan yang udah nggak bisa jalan. Namun dari belakang, tanpa diduga, ternyata Jagger masih hidup. Nikolai pun ditembak. Tiga tahun kemudian di sebuah stasiun kereta api yang basah kuyup diguyur hujan, deretan tawanan Soviet sedang dibariskan. Sebelum dikirim ke kamp konsentrasi, seorang komandan SS dengan bantuan penerjemah menyampaikan aturan yang wajib dipatuhi para tawanan. Ketika semua diperintah tiarap, ada satu pria misterius yang cuek dan tetap berdiri tegak. Saat didekati, ternyata pria itu adalah Nikolai. Waktu ditanya, Nikolai malah diem, membuat Eva, sang penerjemah, cemas. Meski sudah diperingatkan, Nikolai tetap bungkam hingga komandan mengacungkan pistol. Beruntung pelurunya kosong. Sebagai gantinya, ia dikasih bogem mentah, lalu digiring masuk ke dalam kamp konsentrasi. Nikolai digantung dalam posisi terikat. Meski dicambuk berkali-kali, ia tetap memilih diam. Di sebuah gedung, Jagger hadir dengan tampilan lebih rapi. Wajahnya kini menyimpan bekas luka, hasil pertempurannya dengan Nikolai 3 tahun lalu. Di hadapan pemimpin SS, Jagger mengajukan misi untuk melatih generasi tank terkuat sebelum pasukan Soviet menembus perbatasan Jerman.
Tanpa banyak pertimbangan, sang pemimpin menyetujui dan menugaskan kepala inspektur guna mengawasi misi tersebut. Sebagai langkah awal, Jaeger mendatangi kamp konsentrasi dan meminta daftar tawanan tentara Soviet, terutama mantan komandan tank yang masih hidup. Namun kepala sipir menjelaskan, kebanyakan tawanan ini memilih bungkam dan suka ngaku-ngaku sebagai warga sipil biasa. Di antara daftar, begitu melihat foto Nikolai, Jaeger kaget. Tangannya sampai gemeteran sambil bilang, "Aku udah nemuin orang yang tepat." Sebelum ketemu Nikolai, ia pengen didampingi penerjemah. Di dalam penjara, Jaeger mulai berbicara dengan bantuan Eva, mengungkit peristiwa 3 tahun lalu. Sekian lama diam, Nikolai akhirnya bangkit dan merespon ucapannya. Karena Nikolai dijatuhi hukuman mati, Jaeger menawarinya kesempatan kedua. Ia berkata, "Kau ahli mengecoh serangan tank, tunjukkan kemampuanmu di depan para kadet Jerman. Aturannya kau akan diberi kru, tapi tanpa amunisi. Tugasmu cuma menghindari tembakan, tapi jangan melawan." Mendengar tawaran itu, Nikolai malah bilang, "Persetan denganmu." Ucapan Nikolai membuat Jaeger geram hingga mengacungkan senjata ke arah Eva. Melihat Eva ketakutan, dengan terpaksa, Nikolai pun akhirnya setuju. Вставай. Пусти ноги. Di lapangan dari 18.000 tahanan, hanya 3 yang diseleksi menjadi kru tank. Saat 12 orang dipanggil ke depan dan Nikolai mulai memilih, ia terkejut mendapati Stefan masih hidup. Akhirnya, terpilihlah 3 orang, Stefan, Ionov, dan Volsok. Saat berjalan menuju workshop, mereka ditunjukkan tank yang akan dipakai. Bau menyengat tercium. Ternyata itu tank T-34 yang masih berisi mayat tentara Soviet. Di sana Jaeger menjelaskan, tank Soviet terbaru ini mampu menandingi Tiger milik Jerman. Tugas pertama mereka merestorasi tank tersebut. Namun sebelumnya Nikolai dan kru harus membersihkan mayat yang ada di dalamnya. Hanya dikasih waktu seminggu, tank itu sudah harus siap diuji coba. Waktu kru dipanggil kumpul, Volsok gak terima Nikolai jadi komandan. Ionov si culun nampak bingung. Stepan cuman diam. Dengan tenang Nikolai bilang, "Kalau kalian masih pengen hidup setelah perang, ya kita harus perbaiki tank ini bareng-bareng." Karena gak ada pilihan lain, mereka pun setuju. Dari belakang, Eva ikut nguping. Begitu Nikolai masuk ke dalam tank, ia langsung terkejut. Di balik tumpukan mayat, ternyata masih ada beberapa amunisi aktif yang tersisa. Biar gak ketahuan, Nikolai lebih dulu mendatangi Jaeger lalu bilang kalau ia ingin memakamkan mayat-mayat itu dengan layak. Setelah diizinkan, menyelipkan amunisi di antara jasad. Ana panik melihat amunisi sempat nongol. Untung Stefan sigap menutupinya karena Jaeger sama sekali gak curiga. Amunisi itu langsung dikubur bersama jasad yang sebelumnya sudah ditandai Ionov dengan sebuah batu yang diukir bintang kecil. Di dalam workshop, sementara yang lain sibuk memperbaiki tank, Nikolai justru membuat miniatur medan dengan pasir sebagai persiapan jalur yang akan ia hadapi nanti. Nikolai sebut peta taktis di kotak pasir. Begitu ditunjukkan ke yang lain, saat melihat rutenya, Stefan langsung curiga dan bertanya, "Apa kau mau berencana kabur?" Nikolai pun berbisik, "Dari sini cuma 300 meter ke Cekoslovakia, paling lama 6 jam perjalanan darat." Namun Stefan ragu rencana itu bisa berhasil. Tapi bagi Nikolai, kesempatan bagus hanya datang kalau berani ambil resiko. Apalagi mereka masih punya 6 amunisi aktif. Mengingat sepak terjang Nikolai, akhirnya Stefan pun setuju. Tak lama Eva datang, nyuruh Nikolai ke ruangan Jaeger. Ketika masuk ruangan, langsung salvok ke arah peta yang ada di atas meja. Di saat Jaeger lagi ngejelasin, karena omongannya gak penting, dia malah main mata dengan Eva. Bikin Eva jadi salah tingkah. Jaeger melihat gelagat mereka langsung curiga, lalu menyimpan peta ke dalam laci meja kerjanya. Waktu bersulang, Nikolai malah bilang semoga jantungmu pecah jadi 2 karena takut Eva menerjemahkannya seolah mendoakan Jaeger panjang umur.
Seminggu kemudian setelah tank selesai direstorasi dengan sempurna, para staf Jaeger datang untuk langsung menguji mesinnya. Mereka pun segera menepati posisi masing-masing, siap nunjukin ketangguhan T-34. Setelah tahu Jaeger berencana menebar ranjau di medan latihan, Eva nemui Nikolai. Selain membocorkan rencana itu, ia juga menawarkan kerjasama. Untuk melarikan diri, Nikolai pasti membutuhkan peta. Ia bisa dapetin peta asalkan diajak ikut kabur. Supaya bisa diduplikat, Eva pun ngasih kunci ruangan Jaeger sambil bilang lebih baik mati daripada terus tinggal di sini. Besoknya di medan latihan, selama Jaeger ngasih arahan kepada para kadet, Nikolai gunakan sisa waktu untuk ngasih tahu krunya supaya jangan nyia-nyiain kesempatan ini, fokus menerobos gerbang utama, manfaatkan 6 amunisi aktif dan bahan bakar yang cuma cukup untuk 30 km. Kalaupun gagal, setidaknya kita mati dengan terhormat. Sambil waspada, mereka pun membongkar makam untuk mengambil amunisi, lalu dimasukkan lewat jalur bawah tank. Ada 4 buah amunisi anti-tank dan 2 buah amunisi high explosive. Di atas menara, Jaeger bersama para stafnya memantau jalan pertempuran. T-34 mulai masuk ke dalam medan latihan dan para kadet sudah berada di formasi mereka. Di sisi lain, Eva mulai bergerak menyelinap ke ruang Jaeger untuk mencuri peta. Begitu berhasil, tiba-tiba Tilike, asisten Jaeger, datang. Sambil setengah telenjong, Eva pura-pura tidur, ngerti apa yang udah diperbuat bosnya. Gak naruh curiga, Tilike cuman takut jadi bahan gosip. Usai mengambil pipa rokok, dia pun pergi. Di gerbang, Eva nyerahin kartu regulasi untuk dapat izin 1 kali keluar camp. Dengan kartu itu, ia pun berhasil lolos. Dari balik menara, Jaeger melihat kepulan asap hitam. Ia sama sekali tak memprediksi Nikolai bakal ngelakuin trik itu. Begitu asap makin tebal, langkah pertama, mereka mencari jarak tembak ideal. Dari sisi kiri, saat satu tank Tiger masuk ke titik bidik, tanpa banyak cincong Nikolai langsung lepaskan tembakan. Seketika suasana gembar saat tahu mereka punya amunisi. Di momen itu Nikolai mendorong krunya untuk menerobos menuju gerbang utama. Kepulan asap dan semak-semak menyulitkan Jaeger mendeteksi pergerakannya. Tanpa disadari, T-34 tahu-tahu nongol tepat di depan menara. Nikolai nyuruh Ionov memuat amunisi HE buat ngasih kejutan mereka, sambil bilang happy birthday. Mumpung lagi pada panik, T-34 langsung tancap gas, motong jalan, nerobos lahan parkir sambil menggilas mobil-mobil Jerman. Karena gak nyangka bakal lewatin jalur itu, Jaeger ketar-ketir, gak mampu menghentikan T-34 yang akhirnya berhasil keluar lewatin gerbang utama. Di sisi lain, pas Eva sampai di titik jemputan, ada 3 ibu-ibu Jerman pada ngeliatin dengan ekspresi jijik. Eva yang awalnya cemas, langsung kembali lega begitu lihat kru tank muncul. Saking kagetnya, salah satu ibu-ibu malah pingsan. Eva ngibas-ngibasin peta, lalu pamit ke ibu-ibu yang lagi bengong. Masuk ke dalam tank, kru nyambut Eva layaknya princess. Di dalam kantor semua panik. Jaeger paling kelihatan tegang, langsung nelpon pusat komando darurat ngelaporin soal korban dan kerugian. Dalam upaya pengejaran, gak main-main, semaksimal mungkin semua unit dikerahkan. Sewaktu di jalan,
Bensin hampir habis. Nikolai mutusin belok ke kota terdekat. Begitu nyampe pom bensin, si Mamang langsung kaget. Bendera Jerman yang ada di mejanya cepet-cepet dia sembunyiin. Stepan keluar sambil bilang, "Woi Mamang, kasih makan monster ini pakai solar sampai perutnya kenyang." Pas masuk ke ganggang kota, munculnya si monster T-34 bikin orang-orang panik ketakutan. Dikarenakan udah pada lapar, Volsok malah ngajak ngerampok. Namun Ionov gak setuju, minta aja baik-baik, pasti dikasih kok. Daripada debat, di tengah kota Nikolai mutusin berhenti. Ketika Volsok keluar, dia langsung nyamperin polisi yang udah kelihatan pasrah, terus ngerampas senjata dan barang-barang lainnya. Sementara itu, Ionov ngambil makanan dari ibu-ibu tukang sayur. Lama-lama aksi mereka malah jadi tontonan warga. Habis keluar dari toko baju, kru T-34 langsung cabut ninggalin kota. Begitu masuk jalan utama, Nikolai nyadar mereka udah dibidik dari depan yang langsung banting kiri. Berhasil lolos. Di tengah situasi panik, Nikolai ngingetin Stefan soal trik lama mereka. Mereka pun langsung masuk ke dalam hutan. Di kantor Jagger mendapat laporan. Kru T-34 berhasil lolos dari kepungan. Ia yakin jika mereka masuk hutan, perjalanan ke perbatasan akan memakan waktu lama, sehingga masih ada peluang untuk mengejar. Jagger lalu memerintah Tilike nyiapin helikopter pengintai. Karena mulai pesimis, komisaris negasin kalau sampai gagal lagi, terpaksa kasus ini akan dilaporkan ke pusat. Di beberapa titik, jalan utama sudah diblokade, sehingga T-34 dipastikan masuk jalur hutan. Namun pengintaian lewat helikopter memakan waktu. Saat pilot minta izin mendarat karena bahan bakar menipis, Jagger menolak dan memaksa terbang rendah mendekati hutan. Dari situ, ia akhirnya berhasil menangkap jejak arah pelarian mereka. Di sisi lain, saat Stefan ngelapor radiator udah kepanasan dan takut meledak, Nikolai mutusin berhenti sekalian istirahat. Di hutan, tak lama Ionov bilang ada sungai deket situ dan ngajak mandi bareng. Ngeliat pada telenjong, Eva malu-malu kucing. Mereka langsung nyebur kayak anak kecil nemu kolam. Di saat heli mendarat, Jagger langsung menghubungi komisaris. Ia yakin kali ini mereka pasti bisa ditangkap, hidup atau mati. Suatu malam di sekitar api unggun, mendengar Stefan nyanyi, awalnya bikin hati tenang. Tapi lama-lama Eva dan Nikolai jadi pada nangis. Di sana Nikolai bilang, setelah melewati hutan sejauh 50 km, tank harus ditenggelamkan ke danau. Habis itu mereka bakal berpencar, cari jalan pulang masing-masing. Namun Stefan nolak, sayang kalau tank itu harus dibuang. Lagian niat Stefan bukan sekedar kabur, tapi bertempur bersama Nikolai. Begitu juga Ionov dan Volsok, siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Dengar mereka, Nikolai terharu. Ia pun berdiri dan akhirnya setuju dengan keputusannya. Waktu jaga malam, Nikolai nyelinap ke belakang ketemu Eva. Mereka langsung pada nyosor. Sampai Nikolai ngungkapin perasaannya. Eva jelas bahagia. Tapi gak lama kedengaran suara tank. Nikolai buru-buru kasih tahu yang lain. Karena terlalu berbahaya kalau Eva ikut naik tank, Nikolai nyuruh dia pergi ke timur, ikuti jalan sampai ke desa dan tunggu dekat padang rumput. Kalau besok malam kami gak muncul, apapun itu kau harus berjuang nyelamatin diri. Mereka pun akhirnya berpisah dengan Eva. Sesampainya di desa, sebelum masuk, Nikolai lihat ada koper tergeletak di sudut jalan. Curiga itu jebakan. Dia pun yakin kalau seluruh desa sudah dievakuasi. Takut terkepung, Nikolai nyuruh Stefan mundur ke jalur utama, lalu masuk lewat gang kecil. Di dalam gang kecil, Jagger yang sudah nebak langsung mengunci target. Untungnya Nikolai cepat sadar dan berbelok ke kiri. Tapi satu tank Jerman sudah lebih dulu memblokade jalan itu. Karena hanya tersisa amunisi HE yang mustahil ngancurin tank, Volsok yakin tembakan bisa dipantulin ke dek bawah musuh. Ionov cepat-cepat memuat amunisi. Stefan menahan getaran tank dan Volsok mulai ngatur jarak tembaknya.
Setelah mundur supaya lebih aman, Nikolai keluar buat ngecek area sekitar. Di sana 3 jalur di depan sudah diblokir tank Tiger. Muncullah ide gila di kepala Nikolai. Dia akan menerobos ke depan bangunan dengan perhitungan akurat demi menghindari tembakan. Tapi untuk ngalihin perhatian, 1 tank Tiger harus dilumpuhkan pakai granat. Meski taruhannya nyawa, Volsok siap maju. Sebelum pergi, Ionov nyemangatin Volsok, tapi mereka malah pada ketawa. Begitu Volsok loncat ke atas tank dan berhasil masukin granat, barulah T-34 bergerak maju yang langsung disambut tembakan. Meski sempat lolos, mereka justru masuk jalan buntu, nerobos bangunan, dan berhenti tepat di depan tank Tiger yang udah parkir di sana saat keduanya saling memutar laras. Nikolai lepaskan tembakan. Dari depan, 2 tank musuh muncul. Terjebak tanpa pilihan, Ionov hanya bisa pasrah saat melihat moncong meriam mengarah ke mereka. Tapi anehnya, 1 Tiger malah menembak tank Jaeger. Nikolai langsung sadar itu pasti ulah Volsok. Saat Jaeger memutar laras ke arah Volsok, dia yang sudah terluka tak lagi sanggup memuat amunisi. Hingga akhirnya Volsok pun tertembak. Nikolai segera membalas, tembakan keduanya meleset. Sempat terdiam sejenak, Jaeger keluar dan melepas sarung tangannya. Tanda dia ngajakin istirahat sebentar. Hingga Volsok bisa kembali bergabung meski kondisinya sudah sekarat. Di atas jembatan karena sama-sama seimbang, mereka sepakat menentukan pemenang dengan 1 by 1. Karena hanya tersisa 1 peluru, Nikolai sempat pesimis, tapi ia nekat mengambil langkah, menggocek tanknya dari serangan Jaeger. Jaeger pun akhirnya kalah telak. Dengan tank hampir jatuh dari jembatan, Jaeger pasrah saat ditodong Nikolai. Tapi demi etika perang, Nikolai menahan diri. Saat momen kritis itu, Nikolai sempat menyambut tangan Jaeger. Bukannya berpegangan, Jaeger malah ngajak salaman. Hingga akhirnya, wassalam. Habis itu Nikolai ngomong ke Stefan, biar gampang sembunyi, kita lanjutin kaburnya jalan kaki aja. Singkat cerita, di padang rumput, Eva yang masih menunggu, akhirnya melihat kru tank datang, nepatin janjinya. Di sebuah desa, Stefan hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Ionov kembali menjadi seorang seniman lukis. Sementara Volsok dengan hobinya berburu, sering menjelajah hutan. Ibu Nikolai terkejut melihat putranya pulang. Eva yang sedang hamil melengkapi momen bahagia itu. Kisah keberanian, harapan dan pelarian yang gak gampang dilupain. Dari tawanan jadi pejuang, dari ketakutan jadi kebebasan. Seru, tegang, tapi juga bikin kagum. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah mereka pahlawan keren atau pejuang nekat? Drop pendapat kalian di komentar. Makasih banyak udah nemenin sampai akhir. Stay tune terus. Dan kita ketemu lagi di alur cerita film berikutnya. Wassalam.